Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Hendra Rahmawan, Eskom MT selaku dosen pengampu mata kuliah Keamanan Informasi, dan rekan-rekan sekalian yang mungkin saat ini akan menonton video yang akan kami presentasikan berdua. Semoga Bapak Hendra dan rekan-rekan yang lain selalu dalam keadaan sehat. Amin, amin ya rabbal alamin. Izinkan kami untuk share screen materi presentasi dari kami. Apakah terlihat Mas Hardi? Mungkin untuk ngecek tampilan. Ya, Apakah? terlihat. Oke, siap. Baik, saya lanjutkan. Pada kesempatan malam ini, kami berdua, Saudara Hardi Soleman, Azekan Batlajeri dengan NIM G650123121, dan saya sendiri, Edi Mistiono dengan NIM G650 123-1039 akan mempresentasikan materi tentang Coordination and Information Sharing yang merupakan bab 4 dari buku Computer Security Incident Handling Guide. Materi bab 4 ini terdiri atas 4 subbab. Subbab yang pertama adalah Coordination, kemudian yang kedua Information Sharing Techniques, yang ketiga Granular Information Sharing, dan yang terakhir adalah Recommendation. Untuk subbab Coordination and subbab Information Sharing Techniques akan disampaikan oleh Mas Hardi, dan saya akan menyampaikan untuk dua subbab berikutnya, yakni subbab Granular Information Sharing dan subbab Recommendation. Selanjutnya, saya persilahkan Mas Hardi untuk menyampaikan dua materi subbab yang pertama. Silakan Mas Hardi. Ya, baik. Pak Edi, terima kasih atas waktunya. Bisa di next, Pak Edi. Oke, next lagi, Pak. Ya, koordinasi merupakan suatu serangkaian kegiatan kerjasama antara suatu organisasi dengan organisasi eksternal, di mana kerjasama ini menjadi penting untuk memampukan suatu organisasi dalam merespon suatu insiden yang terjadi dengan cepat dan efisien, dan juga memperkuat organisasi itu dalam merespon insiden yang terjadi dengan efektif. Tim tangkap dari suatu organisasi harus merencanakan koordinasi insiden ini dengan pihak-pihak organisasi yang lain sebelum terjadi insiden, untuk memastikan bahwa setiap pihak mengetahui peran yang mereka lakukan masing-masing dan jalur komunikasi yang efektif telah terjalin. Next, Pak. Nah, pada gambar di samping itu merupakan gambar koordinasi antara suatu organisasi dengan organisasi lain yang merupakan mitra kerjanya. Pada koordinasi tim dilakukan persiapan, di mana fase ini merupakan fase awal sebelum terjadi insiden. Bisa juga fase saat terjadi insiden, tergantung pada keadaannya. Nah, setelah lakukan persiapan, kemudian lanjut ke fase berikutnya, yaitu fase deteksi dan analisis, di mana fase ini kita bisa melihat apakah ada serangan yang terjadi pada suatu sistem atau suatu jaringan pada organisasi tersebut. Ketika mendeteksi ada jaringan, kemudian dianalisis apa serangan itu sifatnya, apakah itu virus atau lain sebagainya. Setelah dilakukan pendeteksi dan analisis, kemudian ke fase berikutnya, yaitu fase pengendalian, pemberantasan, dan pemulihan. Di mana fase ini akan, jika serangan tadi itu ada, maka dilakukan pengendalian atas serangan tersebut, kemudian pemberantasan, dan juga pemulihan dari sistem atau jaringan yang diserang. Nah, ketika fase ini selesai, kembali lagi cek ke fase sebelumnya, yaitu deteksi dan analisis. Kenapa kembali? Supaya mengecek kembali apakah sistem atau jaringan yang diserang itu benar-benar sudah
tidak diserang lagi. Artinya tidak ada ancaman lagi, tidak ada serangan lagi pada suatu sistem. Jika masih ada, dilakukan kembali ke fase berikutnya. Tetapi jika dideteksi dan dianalisis tidak ada, maka lanjut ke fase beraktivitas setelah terjadi insiden. Hal yang sama pun dilakukan untuk tim respon insiden dan tim respon insiden lainnya. Next, Pak. Nah, dalam koordinasi, setiap organisasi harus membangun hubungan dengan organisasi lain dalam hal koordinasi. Mengapa begitu? Karena supaya organisasi yang memberikan koordinasi dengan organisasi mitranya itu dapat terjalin dengan baik dan efektif. Baik, Pak. Nah, salah satu contohnya itu adalah tim ke tim, di mana organisasi ini merupakan hubungan rekan kerja sama antara organisasi satu dengan organisasi yang lain tanpa otoritas apapun atas satu sama lain. Dan organisasi ini dan hubungan ini memilih informasi untuk berbagi informasi dan mengumpulkan sumber daya untuk memecahkan masalah yang terjadi pada kedua organisasi tersebut atau kedua tim. Nah, hubungan tim ke tim ini biasanya bersifat sukarela, di mana mereka tidak ada suatu uh, otoritas yang harus wajib. Next, Pak. Nah, dari hubungan tim ini mereka biasanya berbagi informasi. Biasanya informasi tentang taktis dan teknis seperti indikator kompromi dan saran remediasi. Dan namun juga bisa mencakup rencana dan pembelajaran terutama pada bagian fase persiapan. Next, Pak. Nah, contoh hubungan yang kedua itu tim koordinasi, tim ke tim koordinasi. Nah, hubungan ini biasanya merespon insiden organisasi dan koordinator eksternal atau organisasi mitranya seperti user atau ISAC. Biasanya melibatkan pelaporan berbagai informasi yang tepat waktu antara kedua belah pihak untuk manajemen insiden yang terkoordinasi. Nah, informasi yang mereka bagikan itu biasanya mengenai terkait dengan ancaman, kerentanan, atau risiko terhadap organisasi itu dan juga terhadap masyarakat yang dilayani oleh tim koordinator dari organisasi tersebut. Tim koordinator juga mungkin memerlukan informasi atas dampak spesifik mengenai insiden yang terjadi untuk membantu mengambil keputusan mengenai sumber daya dan perhatiannya. Next, Pak. Nah, hubungan yang ketiga itu ada hubungan tim koordinasi ke hubungan tim koordinasi lainnya seperti user atau ISAC yang terjalin untuk berbagi informasi terkait dengan insiden lintas sektoral yang dampaknya bisa terjadi pada banyak pihak komunitas. Nah, tim koordinasi ini bertindak atas nama organisasi anggota suatu komunitas masing-masing untuk berbagi informasi tentang sifat ruang lingkup insiden lintas sektoral dan strategi mitigasi yang dapat mereka gunakan kembali untuk membantu respon antara komunitas. Nah, untuk tim koordinasi dan tim koordinasi ke tim koordinasi ini biasanya bersifat wajib, di mana hubungan wajib ini biasanya ditentukan oleh badan yang mengatur dalam suatu industri atau suatu entitas lainnya. Lanjut, Pak. Nah, organisasi yang mencoba berbagi informasi dengan organisasi eksternal atau organisasi mitranya harus berkonsultasi dengan departemen hukumnya sebelum berupaya untuk melakukan koordinasi. Mungkin saja di saat koordinasi, sebelum melakukan koordinasi, ada perjanjian kontrak atau perjanjian yang perlu dibuat sebelum melakukan koordinasi tadi. Seperti contohnya perjanjian kerahasiaan NDA untuk melindungi kerahasiaan informasi yang paling sensitif. Nah,
dari perjanjian berbagi itu tadi harus ada persyaratan pelaporan. Mengapa harus ada? Karena harus dipertimbangkan persyaratan pelaporan tadi, sehingga berbagi informasi itu dari satu pihak ke pihak yang lain itu tidak simpang siur. Contohnya seperti berbagi informasi dengan ISAC atau melaporkan insiden ke KRIT dengan tingkat yang lebih tinggi. Lanjut, Pak. Nah, dalam melakukan koordinasi ada dilakukan berbagi informasi. Nah, berbagi informasi ini merupakan aspek yang paling penting dalam suatu koordinasi antara organisasi. Nah, berbagi informasi ini ada beberapa metode yang perlu dilihat karena berbagi informasi merupakan elemen kunci yang ada pada koordinasi antara organisasi. Metode yang pertama atau teknik yang pertama itu biasanya adalah teknik ad hoc. Teknik ini umumnya pembagian informasi bergantung pada hubungan antara individu karyawan dengan karyawan mitra dengan menggunakan suatu koneksi, di mana mereka berbagi informasi melalui media seperti email, pesan instan, atau telepon. Dan metode ini dikenal bisa dibilang hemat biaya. Tetapi metode ini memiliki kekurangan, di mana metode ini bersifat informal dan tidak terstandarisasi, dan ketergantungan pada hubungan individu dan tim respon insiden di organisasi mitra. Yang lebih parahnya lagi ketika si individu yang memberikan informasi itu tiba-tiba keluar dari suatu organisasi atau hilang, itu maka suatu organisasi akan kehilangan informasi yang penting. Lanjut, Pak. Nah, metode kedua adalah metode partially automate, di mana metode ini lebih baik dari metode sebelumnya karena tidak hanya hemat biaya, tapi bisa meningkatkan efisiensi dan juga mempertimbangkan keamanan dan kepercayaan antara organisasi. Dengan di mana organisasi ini mengotomatiskan sebanyak mungkin proses berbagi informasi antara kedua organisasi tersebut. Lanjut, Pak. Nah, dengan berbagai informasi dari metode ini juga kedua organisasi itu dapat memilih model pertukaran data yang sesuai. Selain itu, mereka perlu menyepakati mekanisme teknis untuk transport informasi seperti protokol transfer, model arsitektur, dan port, serta nama domain yang berlaku. Misalnya, pengguna arsitektur REST untuk bertukar data melalui HTTPS dapat dipertimbangkan. Nah, untuk metode ketiga itu adalah metode security consideration, di mana metode ini mempertimbangkan keamanan, intinya sih untuk melindungi kerahasiaan data dari suatu organisasi, di mana ada pengaturan akses yang tepat untuk informasi yang sensitif dan sanititas data untuk melindungi informasi yang bersifat rahasia. Nah, metode ini juga memastikan tindakan pengamanan yang sesuai yang diambil untuk melindungi informasi yang dibagikan kepada tim tanggap atau tim respon oleh organisasi lain. Lanjut, Pak. Nah, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Pak Edi. Baik, terima kasih Mas Hardi. Bapak Indra dan rekan-rekan sekalian, saya lanjutkan untuk subbab 3, yakni granular information sharing. Jadi granular information sharing ini mengacu pada proses berbagi informasi Bapak dan rekan-rekan sekalian secara teratur dan terkontrol, di mana individu atau organisasi memiliki kendali yang besar, yang lebih besar atas informasi apa yang mereka bagikan dan dengan siapa, dan juga dalam format seperti apa yang akan diacu. Kemudian di sini granular information sharing ada dua jenis informasi yang dapat dibagikan, yakni yang pertama adalah business impact information, kemudian yang kedua adalah technical information. Yang pertama untuk business impact information berfokus pada konsekuensi insiden keamanan informasi
terhadap organisasi. Jadi informasi ini membantu organisasi yang lain yang terkena dampak atau pihak berwenang terkait untuk memahami tingkat keparahan insiden dan mengambil tindakan yang sesuai. Contohnya di sini sistem dan data yang terdampak. Sistem dan data yang terdampak ini data apa saja yang terkena dampak insiden seperti server keuangan, kemudian database pelanggan, atau sistem kontrol pabrik misalnya. Kemudian dampak operasional. Dampak operasional ini bagaimana insiden tersebut mengganggu operasi bisnis sehari-hari, seperti penghentian layanan, atau penundaan produksi, atau gangguan rantai pasokan. Kemudian berikutnya dampak keuangan, di mana perkiraan kerugian finansial akibat insiden ini seperti apa? Misalnya seperti hilangnya pendapatan, atau biaya pemulihan, atau denda peraturan. Berikutnya adalah dampak reputasi. Untuk dampak reputasi, itu mengatur potensi kerusakan reputasi organisasi akibat insiden, seperti hilangnya kepercayaan pelanggan, atau bahkan publisitas negatif yang diterima oleh organisasi tersebut. Kemudian untuk technical information. Jadi technical information ini berfokus pada detail teknis insiden keamanan informasi. Jadi informasi ini berguna bagi tim keamanan TI atau teknologi informasi di organisasi lain untuk memahami sifat insiden, mendeteksi tanda-tanda peringatan dan mengambil langkah-langkah mitigasi yang tepat. Contoh informasi teknis dapat mencakup yakni jenis serangan misalnya. Nah, jenis serangan ini yang digunakan dalam insiden misalnya malware, serangan phishing, atau eksploitasi kerentanan. Kemudian yang berikutnya adalah IOCS. Jadi indikator kompromi, indikator yang dapat membantu organisasi lain dalam mendeteksi insiden serupa, seperti alamat IP yang berbahaya, atau URL yang berbahaya, atau bahkan hash file malware juga. Kemudian berikutnya adalah tactics, techniques and procedure, atau bisa disingkat TTPS. Jadi metode ini adalah metode yang digunakan attacker ya atau penyerang untuk melancarkan serangan seperti metode gain akses awal, teknik eskalasi hak istimewa, dan alat yang digunakan. Berikutnya adalah lesson learned. Jadi lesson learned ini adalah pelajaran yang didapat dari insiden tersebut yang dapat membantu organisasi lain meningkatkan postur keamanan mereka. Nah, pentingnya granular information sharing, yakni membagi informasi secara rinci atau memungkinkan organisasi untuk memberikan gambaran yang jelas tentang insiden kepada pihak lain yang terkena dampak. Kemudian membantu organisasi lain mendeteksi dan merespon insiden serupa dengan lebih efektif. Yang berikutnya adalah mencegah insiden serupa terjadi. Jadi mencegah insiden serupa terjadi di masa depan dengan berbagi pengetahuan tentang taktik attacker. Namun, penting untuk dicatat bahwa pembagian informasi juga perlu mempertimbangkan kerahasiaan data dan privasi. Karena organisasi perlu memastikan mereka hanya membagikan informasi yang memang hanya diperlukan saja untuk penanganan insiden yang lebih efektif. Kemudian terkait dengan rekomendasi. Di sini ada rekomendasi utama yang disajikan untuk penanganan insiden-insiden keamanan cyber atau insiden keamanan informasi. Di buku ini saya mencoba untuk meringkas, yakni yang pertama adalah merencanakan koordinasi insiden. Jadi membangun hubungan kepercayaan dan kerjasama dengan pihak eksternal. Jadi misalnya dengan pihak eksternal itu adalah
penyedia layanan internet, lembaga penegak hukum, vendor keamanan teknologi informasi, dan lembaga-lembaga yang lain yang terkait. Dan juga memastikan semua pihak yang terlibat dalam respon insiden mengetahui peran dan tanggung jawab mereka. Jadi siapa yang bertanggung jawab untuk apa dalam setiap tahap siklus insiden, misalnya siapa yang mengidentifikasi, kemudian siapa yang menjadi titik kontak utama untuk setiap pihak, dan itu harus direncanakan dengan lebih komprehensif. Kemudian yang kedua adalah konsultasi dengan Departemen Hukum. Nah, ini penting karena dengan konsultasi dengan Departemen Hukum itu memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan hukum yang berlaku terkait penanganan insiden keamanan cyber. Jadi ini untuk meminimalkan risiko hukum dan keuangan yang timbul dari insiden yang akan terjadi. Kemudian mendapatkan saran hukum yang tepat dalam pengambilan keputusan selama proses respon insiden. Kemudian juga bisa berbagi informasi insiden yang ketiga. Jadi berbagi informasi insiden ini membagi informasi secara tepat waktu, akurat, lengkap, terbatas, dan aman. Jadi tepat waktu itu membagikan informasi secara tepat waktu dan relevan dengan situasi. Kalau akurat itu memastikan informasi yang dibagikan itu akurat dan dapat dipercaya. Dan lengkap itu memberikan informasi yang lengkap dan detail untuk mendukung pengambilan keputusan. Dikatakan terbatas karena hanya dibagikan informasi yang diperlukan untuk pihak yang berkepentingan saja. Sehingga dengan membatasi informasi tersebut, maka informasi yang sensitif dengan kontrol keamanan yang memadai itu bisa lebih aman. Kemudian yang keempat adalah otomatisasi berbagi informasi. Otomatisasi berbagi informasi itu meningkatkan efisiensi dan efektivitas berbagi informasi dalam proses respon insiden. Jadi tujuannya itu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas berbagi informasi dalam proses respon insiden, kemudian bisa juga mengurangi beban kerja ya, mengurangi beban kerja tim respon insiden dan meningkatkan waktu respon. Dan juga bisa juga memungkinkan analisis data dan visualisasi yang lebih baik untuk pengambilan keputusan yang lebih tepat. Berikutnya adalah menyeimbangkan manfaat dan kerugian berbagi informasi. Jadi memastikan informasi yang dibagikan itu bermanfaat dan tidak membahayakan organisasi atau pihak lain. Kenapa? Hal ini bertujuan itu melindungi informasi yang sensitif dan privasi individu tentunya, dan juga mencegah kebocoran data dan eksploitasi informasi oleh pelaku kejahatan. Sehingga itu sangat penting dalam hal menyeimbangkan manfaat dan kerugian berbagi informasi. Kemudian yang terakhir adalah batasan berbagi informasi. Nah, untuk batasan berbagi informasi, itu penanganan insiden keamanan cyber memang mengacu pada pedoman dan aturan yang diterapkan untuk mengendalikan penyebaran informasi terkait insiden. Jadi, ini sangat penting sekali. Dengan membatasi informasi, itu tentu data yang sekiranya sensitif itu tidak serta-merta disajikan ke pihak yang lain, terutama pihak yang tidak berkepentingan, sehingga membatasi informasi ini dalam hal berbagi informasi itu sangat penting sekali. Oke, terima kasih materi yang sudah kami sajikan. Mudah-mudahan Bapak Hendra maupun rekan-rekan sekalian yang menonton materi ini dapat mendapatkan informasi yang lebih jelas, dan kami juga berdua mohon maaf
jika pada penyampaian materi atau presentasi ini masih ada kekurangan yang tidak kami sengaja. Untuk itu terima kasih banyak Mas Hardi. Kita cukupkan dari sini. Mudah-mudahan materi ini bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi kita berdua dan bagi rekan-rekan sekalian yang menonton video ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih, Mas. Terima kasih.